Penambahan angka kasus positif virus corona di Indonesia masih tinggi. Per hari ini, kasus positif corona mencapai lebih dari 38.000 orang. Kita dapatkan kasus baru, konfirmasi COVID-19 sebanyak 857 orang, sehingga totalnya menjadi 38.277 orang. Namun angka ini tentunya tidak tersebar merata di seluruh wilayah tanah air. Kalau kita perhatikan dari data yang kita miliki, maka peningkatan tertinggi kita dapatkan di Jawa Timur dengan penambahan 196 orang. Dan ada laporan sembuh 75 orang. Kemudian Sulawesi Selatan 133 orang konfirmasi positif kasus baru dan 36 sembuh. DKI Jakarta 117 kasus konfirmasi baru dan melaporkan 249 orang sembuh. Kemudian Jawa Tengah 113 pasien konfirmasi positif yang baru dan 20 kasus sembuh. Kalimantan Selatan 70 kasus sembuh dan 70 kasus baru dan 30 kasus yang sembuh. Saudara-saudara, 22 provinsi hari ini melaporkan angka kasus baru di bawah 10. Ada 6 provinsi yang sama sekali tidak dilaporkan atau tidak ditemukan ada kasus baru. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, peningkatan kasus ini disebabkan karena semakin agresifnya tracing yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kajian kontak erat dari kasus positif yang dirawat, yang kemudian dilakukan tracing dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, dengan testing, menggunakan PCR maupun dengan TCM, inilah yang kemudian memberikan gambaran yang demikian tinggi. Kita berharap bahwa ini juga merupakan upaya untuk kemudian melakukan isolasi ketat dari kasus-kasus positif sehingga tidak menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Terkait dengan penambahan angka kasus positif virus corona yang masih tinggi, pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Saat ini, belum ada obat resmi yang diresmikan dan dapat menghentikan atau mengobati infeksi COVID-19. Namun, sudah lebih dari 10.000 saudara kita yang sembuh dari penyakit baru ini. Pengakuan dari mereka, para pasien yang sembuh atau survivor COVID-19, mempertahankan porsi dan juga gizi seimbang sangat membantu mereka meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pengakuan ini juga diperkuat oleh para ahli gizi yang bekerja di Wisma Atlet Kemayoran bahwa asupan gizi seperti protein, karbohidrat, mikronutrien, vitamin, air putih, dan juga gizi seimbang lainnya merupakan menu harian yang disiapkan untuk para pasien dalam menjalani perawatan. Dan sampai kemarin, tanggal 13 Juni 2020, sudah ada 2.776 pasien yang sembuh dan dapat kembali pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing, dan produktif kembali. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan panduan gizi seimbang pada masa COVID-19 ini, yang isinya panduan gizi seimbang yang baik seperti prinsip isi piringku. Warga di Subang berdesakan antri pembagian bantuan langsung tunai atau BLT. Begitupun dengan antrian warga dalam pembagian BLT di Bekasi, Jawa Barat yang tidak mengindahkan jaga jarak. Pembagian BLT dari Kementerian Sosial untuk tahap 2 di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang mulai dilakukan. Desa ini mendapatkan BLT terbanyak dengan jumlah 1.600 lebih kepala keluarga. Sayangnya, dalam pembagian BLT ini, masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak. Bahkan sebagian warga terlihat berkerumun saat menunggu giliran. Menurut Sekretaris Desa, pihaknya sudah membagi per dusun dalam pembagian BLT di kantor pos Sukamandi ini untuk menghindari kerumunan. Namun masyarakat tetap datang bersamaan sehingga antrian tidak terhindarkan. Bantuan PST Kemensos sebanyak 1.664. Nah, ini cara pembagiannya seperti apa modelnya? Bagiannya sesuai prosedural ya, sesuai dengan NIK dan barcode yang diberikan oleh kantor pos seperti itu. Bagian per dusun nggak ini? Iya, kita per dusun supaya tertib. Nah, ini bagaimana dengan kondisi sekarang banyaknya
Ya istilahnya tidak jaga jarak gimana ini pihak ke depannya? Kita tetap jaga jarak sih di dalam itu. Kalau di dalam ya, Iya. kalau di luar ngejubel ya. Di luar kita tidak bisa itu ya ngatur ya, soalnya kan masyarakat, namanya masyarakat ya susah. Iya. Hal yang sama juga terjadi saat pemberian bantuan kepada 242 warga di Desa Karangasi, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga berdesakan antri mengambil BLT. Bahkan sejumlah warga mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Beberapa anak yang dibawa oleh orang tuanya juga menjadi korban karena berdesakan dengan warga lainnya. Sayangnya, minim petugas yang mengatur jarak antrian warga dan memperingatkan warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Subang dan Bekasi, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi mulai beroperasi sejak seminggu lalu. Meski masih sepi, pembukaan ini pun disambut positif oleh warga serta pemilik dan pekerja toko. Aktivitas ekonomi mulai menggeliat di Mall Revo Town Kota Bekasi, Jawa Barat. Mall ini merupakan satu dari sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi yang menerapkan adaptasi new normal meski PSBB Bekasi diperpanjang hingga 2 Juli mendatang. Pembukaan kembali mal ini pun mendapatkan sambutan positif baik dari warga maupun pekerja toko. Saya sih senang sebetulnya mau dibuka, cuman itu kalau sekarang sih sebenarnya masih sepi ya. Kalau rame harus kita jaga juga jaraknya, karena kan sekarang masih COVID-nya masih tinggi gitu loh. Senang, biasanya kan di rumah terus, jadi senang aja. Tapi gimana sih COVID-nya masih banyak? Seperti apa sih menjaganya? Jaga jarak aja antara pengunjung. Setiap pengunjung dan pekerja akan diperiksa suhu tubuhnya, diminta menggunakan hand sanitizer dan masker. Pengunjung juga diberikan stiker sebagai penanda sudah melalui protokol kesehatan. Kami dari pengelola sudah melakukan persiapan sedemikian rupa, yaitu ada 3 kelompok, kelompok pengunjung, kelompok tenant, dan kelompok kita sebagai pengelola sendiri. Bahkan kita pengelola juga sudah melakukan rapid test, ya, dan beberapa karyawan tenant juga. Jadi kita semua tenant itu diedukasi dengan protokol adaptasi new normal. Dari mulai penggunaan masker, pengukuran suhu, cuci tangan, physical distancing, dan semuanya itu kami berikan surat secara tertulis kepada tenant-tenant. Sebelumnya, Mall Revo Town sempat tutup selama 2 bulan akibat pandemi corona. Mall ini kembali dibuka pada 5 Juni lalu, namun hanya memperbolehkan 50% pengunjung setiap harinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Buga Ayu, Damar Pandu, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Para pedagang pasar dan pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketat membuat persebaran virus corona sulit dikendalikan. Di saat pasar terbukti menjadi klaster baru penyebaran corona, pusat-pusat perbelanjaan di ibu kota siap dibuka pada awal pekan ini. Pasar menjadi tempat subur persebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 29 pedagang meninggal dunia sejak virus corona mewabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar menjadi tempat subur virus corona berkembang biak. Situasi keramaian pasar seperti ini membuat virus mudah berpindah antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Kurangnya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu faktor penyebab penyebaran virus corona. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar suara orang ngomong, terus pembeli juga nggak dengar. Yang penting kita pakai masker gitu. Kita kan udah nggak salaman sama orang, Mbak. Jadinya yang penting pakai masker jadi buat melindungi kita sendiri. Pemerintah pun menggelar rapid test dan swab test di sejumlah pasar untuk memetakan penyebaran virus corona agar tidak meluas. Bahkan di masa PSBB transisi, terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus corona. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumnas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang, Pasar Kedip, Pasar Awak Kerbau, dan Pasar Kramat Jati. Tidak hanya di Jakarta, di daerah juga banyak warga yang terinfeksi virus corona. Diduga banyak warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PWI Surabaya, Jawa Timur, 17 orang positif dan 3 orang meninggal dunia.
Pasar Bondalem Bali, 15 orang positif COVID-19. Pasar Kobong Semarang, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19, dan Pasar Besar Palangkaraya, 27 positif COVID dan 1 orang meninggal dunia. Pasar Cilengsi Bogor, 16 orang. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional 529 orang dan 29 pedagang meninggal dunia. Senin esok, mal di Jakarta akan dibuka untuk umum. Berbagai persiapan telah dilakukan dan pemerintah telah meninjau kesiapan mal untuk menghadapi new normal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran virus corona. Sementara itu, sejumlah pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi sudah mulai dibuka bertahap sejak Senin 8 Juni 2020. Pengelola mal membatasi jumlah pengunjung hanya 50% dari kapasitas, mewajibkan masker, dan mengimbau untuk tetap jaga jarak. Selama masa new normal, pembukaan pusat perbelanjaan akan diawasi. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan, ada sanksi yang menanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang dibukanya kembali mal di Jakarta besok, epidemiolog menyarankan warga untuk menahan diri. Mal masih bisa menjadi tempat penularan corona meski resikonya lebih rendah dari pasar. Berikut kami hadirkan kembali pernyataan epidemiolog UI Pandu Riono dalam program iNews Sore. Jadi jangan euforia karena mal dibuka, jadi semuanya berlomba-lomba ingin ke mal. Artinya ada kemungkinan itu juga ya? Iya, jadi kita harus menahan diri lah. Dalam pengertian dan pengelola mal itu juga harus membatasi jumlah pengunjung. Kalau sudah mulai terlihat padat, sebaiknya dikurangi dulu. Karena dengan demikian akan membuat mal lebih tenang gitu. Kalau semuanya di dalam mal itu bisa saja tidak terkendali. Dan dipastikan bahwa baik yang penjual salesnya maupun pengunjungnya itu betul-betul menggunakan masker minimal. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa masker tidak akan diizinkan masuk. Dan selama di dalam mall itu juga harus menggunakan masker. Karena seringkali masyarakat itu kalau di dalam gedung itu maskernya dilepas. Seakan-akan ancaman infeksi itu di luar. Padahal lebih besar di dalam gedung yang tertutup dibandingkan di luar. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman baik pengelola maupun pengunjung mal ini yang menganggap di dalam dingin, sirkulasinya dengan AC. Bahkan dengan sirkulasi tertutup itu seringkali malah meningkatkan risiko penularan yang seringkali tidak dipahami oleh kita semua. Baik, Dr. Pandu, berarti kalau melihat bagaimana kasus di beberapa pasar di berbagai daerah sudah banyak menimbulkan penyebaran COVID-19 ini, berarti di mal tidak menutup kemungkinan ya dok ya, akan juga tinggi kasus COVID-19-nya. Melihat bagaimana cara masyarakat masuk ke mal atau operasional mal setiap harinya. Ya, memang beda sih. Kalau pasar tradisional kan seringkali banyak pedagangnya maupun yang datang itu banyak sekali, lebih banyak dibandingkan mal, dan itu sifatnya juga sulit untuk menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Yang ini juga menimbulkan kesulitan. Dan kemudian transaksinya masih dengan cash ada pengembalian dan dengan pembayaran juga dengan cash, sehingga juga menimbulkan interaksi yang lebih sering karena ada tawar-menawar gitu kan. Nah, kalau di mall karena mungkin cashless ya, jadi lebih rendah risikonya. Tapi bukan berarti tidak ada risiko. Yang ini menurut saya sih perlu untuk pembayarannya itu transaksi juga lebih mengarah ke cashless gitu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ridwan Kamil memastikan agar aktivitas pengunjung dan pedagang pasar sesuai protokol kesehatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan inspeksi mendadak di Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam inspeksinya, Ridwan Kamil mengingatkan pengunjung maupun pedagang untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus corona. Ridwan Kamil juga berkeliling ke beberapa bagian pasar. Ia juga meminta kepada pengelola pasar agar terus mengingatkan warga untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.
kunjungan persiapan adaptasi kebiasaan baru AKB di zona-zona biru. Kemarin Pangandaran sudah, protapnya sangat ketat, tidak boleh dulu warga di luar Jawa Barat, kalau di sana rapid test karena gerbangnya bersatu. Nah, kemudian di Lembang ada 4 titik yang akan saya kunjungi. Pertama, pasar rakyat, saya kira kalau ini saya amati hampir 100% semua pakai masker. Ya. Pengelola pasar juga membatasi warga yang akan berbelanja agar antara pedagang dan pembeli tetap dapat menjaga jarak fisik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Badan Intelijen Negara mensosialisasikan pencegahan virus COVID-19 dan penerapan new normal di sebuah rest area tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Selain itu, BIN juga menyemprot cairan disinfektan, membagikan masker, serta vitamin kepada pengunjung rest area. Pertama, jangan menyentuh benda-benda di fasilitas umum kalau nggak perlu-perlu banget. Terus kalau para pedagang dan pengunjung di rest area kilometer 57 mengikuti sosialisasi mengenai pencegahan virus COVID-19 dan penerapan new normal. Sosialisasi ini diberikan oleh Badan Intelijen Negara. Bisa menu lain enggak ya, kalau daya tahan tubuh kita bagus. Gitu. Jadi ketika virus masuk, dia akan dilawan oleh sel tubuh kita, sel imun kita. Ya makanya caranya paling efektif adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Jangan lupa, ya, terus minimal jaga jarak 2 meter dengan orang. Ya kalau ini ya, gitu ya Pak Bu. Karena untuk menghindari droplet. Apa itu droplet? Tim juga melakukan penyemprotan cairan disinfektan di area-area publik serta membagikan masker dan juga vitamin kepada pengunjung rest area. Edukasi adalah kita memberikan pengertian kepada masyarakat untuk bagaimana kita menjalankan new normal yang disarankan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan terhindar dari virus corona. Untuk menekan pandemi COVID-19, Badan Intelijen Negara akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat di tempat-tempat umum. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan.